Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Rehan Riyadi dari kelas 10 TE. Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen elektronika. Simak video ini dengan baik. Kita akan membahas tentang resistor ini. Ini adalah resistor biasa. Kalian bisa lihat resistor ini? Ya, karena biasa. Resistor biasanya mempunyai simbol dari resistor ini. Kalian bisa lihat ini. Sebentar. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah resistor biasa atau dikenal juga sebagai resistor tetap. Resistor tetap adalah komponen elektronika yang memiliki nilai resistensi tertentu yang tidak berubah-ubah. Resistor ini digunakan secara luas dalam berbagai rangkaian elektronika. Maaf guys, aku batuk. Untuk mengontrol arus listrik, kalian membagi tegangan dan melindungi komponen lain dari arus berlebih. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang resistor kapur. Resistor kapur juga mempunyai simbolnya ya guys ya, yaitu sebentar. Ya, simbolnya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini guys ya. Resistor kapur. Oke, kita akan membahas resistor kapur atau sering disebut juga sebagai wirewon resistor atau cemen resistor. Jadi, jenis resistor yang memiliki bentar, mikir dulu. Ini resistor. Oh ya. Bentar, namanya wirewon resistor atau cemen resistor. Resistor ini adalah jenis resistor yang memiliki resistensi yang cukup besar dan daya tahan yang tinggi. Resistor ini sering digunakan sebagai apa? Oh ya. Oh guys, tadi agak salah guys ya. Harusnya nih resistor ini yang memiliki resistensi yang cukup besar dan daya tahan yang tinggi. Resistor ini sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan disipasi daya tinggi dan stabilitas yang baik. Oke, kita akan membahas karakteristik dari resistor kapur. Yang pertama, daya tahan dan tinggi. Resistor kapur mampu menahan daya yang lebih tinggi, sangat tinggi, mulai dari beberapa watt hingga ratusan watt, tergantung pada desain dan ukurannya. Lalu kedua, stabilitas thermal. Resistor ini memiliki stabilitas thermal yang baik. Artinya resistor ini tidak berubah secara signifikan dengan perubahan suhu. 3. Konstruksi. Resistor kapur terbuat dari kawat dan logam. Biasanya paduan nikel krom atau tembaga nikel yang dililitkan pada intinya keramik atau tabung porselen. Lilitan kawat ini kemudian dilapisi dengan bahan semen atau kapur untuk melindungi kawat, mengisolasi kawat. Yang keempat, toleransi. Biasanya memiliki toleransi yang baik, meskipun mungkin tidak sebagai resistor film logam. Kelima, penggunaan dalam aplikasi industri. Karena kemampuan daya tahannya yang tinggi, resistor kapur sering digunakan dalam aplikasi industri sebagai dalam pengujian dan pengukuran
peralatan listrik, dan konverter daya. Langsung. Lalu kita akan membahas fungsi dan aplikasi resistor kapur. 1. Disipasi daya tinggi. Digunakan dalam rangkaian yang membutuhkan pengendalian arus besar dan disipasi daya tinggi, seperti dalam regulator tegangan, sistem pengisian daya, dan motor listrik. 2. Pengujian dan pengukuran. Sering digunakan sebagai beban dummy dalam pengujian dan pengukuran karena kemampuannya untuk menangani daya tinggi tanpa perubahan resistansi yang signifikan. 3. Proteksi dan pembatasan arus. Digunakan untuk melindungi komponen lain dalam rangkaian dengan membatasi arus yang mengalir melalui rangkaian. 4. Aplikasi audio dan RV. Karena stabilitas dan ketahanan mereka, resistor kapur digunakan sebagai dalam aplikasi audio dan frekuensi audio RV. Lanjut. Oke, kita selanjutnya akan membahas resistor variabel. Jadi, resistor variabel ini ya kita akan gambar simbolnya dulu ya, guys ya. Jadi simbolnya ya kayak gini. Ntar ini kita udah bahas ini kan. Kita gambar dulu resistor variabelnya. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita akan menjelaskannya. Jadi, resistor variabel juga dikenal sebagai potensiometer atau rheostat. Rheostat adalah jenis resistor yang memungkinkan nilai resistensinya dapat diubah. Resistor ini digunakan untuk mengatur arus atau tegangan dalam suatu rangkaian secara manual. Berikut adalah beberapa karakteristik dan aplikasi dari resistor variabel ini. Oke, kita akan membahas jenis-jenis resistor variabel guys ya. Karena saya nggak punya banyak ini, jadi kita bahas saja. Ya, yang pertama, potensiometer atau pot. Biasanya memiliki tiga terminal, di mana dua terminal terhubung dari ujung ini resistif, dan terminal ketiga terhubung ke wiper atau penyapu yang bergerak sepanjang elemen resistif. Potensiometer digunakan untuk mengatur tegangan, membagi tegangan input. Oke, yang kedua, rheostat. Sulit banget ngomongnya ya. Rheostat biasanya memiliki dua terminal, di mana satu terhubung ke ujung resistif dan lainnya ke wiper. Rheostat digunakan untuk mengatur arus dengan mengubah resistensi yang ditempatkan dalam rangkaian. Oke, kita akan membahas karakteristik resistor variabel. Untuk pertama, resistensi maksimum menunjukkan nilai resistensi maksimum yang bisa dicapai oleh resistensi variabel. 2. Toleransi menunjukkan seberapa akurat nilai resistensi yang bisa diatur dibandingkan dengan nilai nominalnya. 3. Daya tahan atau watt menunjukkan beberapa besar daya yang bisa ditangani oleh resistor tanpa mengalami kerusakan. 4. Linearitas. Beberapa resistor yang variabel memiliki karakteristik linear. Artinya, perubahan posisi wiper akan menghasilkan perubahan resistensi yang proporsional. 5. Tipe konstruksi. Bisa berupa rotai, putar, atau cylinder, geser. Tergantung pada mekanismenya, pengaturan resistensinya. Oke, kita selanjutnya akan membahas
kapasitor. Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas kapasitor polyester. Jadi ini adalah bentuk simbol dari bentuk kapasitor polyesternya. Oke, lanjut. Kita akan membahas kapasitor. Jadi, kapasitor polyester atau juga dikenal sebagai kapasitor film polyester adalah jenis kapasitor yang menggunakan film polyester sebagai dieлекtriknya. Kapasitor ini sering digunakan dalam rangkaian elektronik karena beberapa keunggulan tertentu. Berikut adalah keunggulan beberapa karakteristik dan kelebihan dari kapasitor polyester. Pertama, stabilitas temperatur. Kapasitor polyester memiliki stabilitas temperatur yang baik, yang berarti kapasitasnya tidak banyak berubah. Dengan perubahan suhu, ini menjadikan ideal untuk aplikasi di mana stabilitas kapasitansinya diperlukan di berbagai kondisi lingkungan. 2. Toleransi kapasitansi. Kapasitor polyester umumnya memiliki toleransi kapasitansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kapasitor lain seperti kapasitor keramik. Toleransi yang umum adalah sekitar 5% hingga 10%. 3. Harga. Kapasitor polyester biasanya lebih murah dibandingkan dengan kapasitor film lainnya, seperti kapasitor poliporilena. Ini membuatnya pilihan yang ekonomis untuk banyak aplikasi. 4. Kinerja frekuensi tinggi. Meskipun tidak sebaik dengan kapasitor polipropilena dengan kinerja frekuensi tingginya, kapasitor polyester tetap bekerja cukup baik tentang frekuensi terendah hingga menengah. 5. Kapasitansi dan tegangan. Kapasitor polyester tersedia dalam berbagai kapasitansi dan tegangan, menjadikan fleksibel untuk berbagai aplikasi. Ini adalah penjelasan terakhir, yaitu kapasitor elko. Bisa kalian lihat. Dan seperti biasa, kita akan menggambarkan simbolnya dulu. Jadi simbolnya sama, cuma agak beda. Yaitu mempunyai plus. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Jadi, oke guys ya, badan saya nggak enakan jadi ya begitulah. Oke, lanjut. Kapasitor elko atau kapasitor elektrolit adalah jenis kapasitor yang menggunakan elektrolit sebagai salah satu bahan utamanya untuk mencapai kapasitansi yang tinggi. Kapasitor ini biasanya digunakan dalam aplikasi di mana diperlukan penyimpan energi dalam jumlah besar dalam ruangan yang relatif kecil. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dan penggunaan kapasitor elko. Oke, kapasitor ngantuk guys ya. Jadi kita akan membahas konstruksinya. Kapasitor elektrolit terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama, anoda. Biasanya terbuat dari logam seperti aluminium atau tantalum. 2. Lapisan oksida. Lapisan tipis oksida yang berfungsi sebagai disk elektrik pada kapasitor aluminium. Lapisan ini terbentuk dari melalui proses anodisasi guys ya. Untuk yang ketiga, elektrolit, yaitu cairan atau pasta yang berfungsi sebagai katoda yang menyampurkan kontak listrik sebagai lapisan oksida. Penjelasan hari ini, kalau ada salah dalam video mohon dikoreksi, atau salah kata mohon dimaafkan karena saya juga pelajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.